Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih, termasuk umatnya Nabi Muhammad yang tidak dimaafkan dosanya adalah orang yang melakukan maksiat, orang yang mempunyai rahasia tapi disebarkan sendiri. Rahasianya sendiri disebarkan. Ini adalah perbuatan umatnya Nabi Muhammad yang tidak dimaafkan oleh Allah dosanya. Jadi menyebarkan rahasia itu dilarang, baik menyebarkan rahasianya diri sendiri ataupun menyebarkan rahasia orang lain. Kalau menyebarkan rahasia orang lain, oleh Allah akan diancam azab baik di dunia maupun di akhirat. Kalau menyebarkan rahasianya sendiri menurut hadis muttafaqun alaih, maka oleh Allah tidak dimaafkan dosanya. Dosa menyebarkannya itu loh yang tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena Allah Ta'ala sudah menutupi rahasia kita, kok dibuka sendiri? Nah, makanya mulai sekarang ndak usah guk-megeguk atau iseng-iseng menyebarkan rahasia orang lain dan juga rahasia diri sendiri. Sudah diam saja, tidak usah disebar-sebarkan. Sekarang babu qada'i hawaijil muslimin. Kalau di sini babu qada'i hawaijil muslimin. Kalau di syarahnya itu babu fadli qada'i hawaijil muslimin. Kalau di sini artinya bab menerangkan memenuhi kebutuhan orang-orang Islam. Kalau di syarahnya itu dijelaskan babu fadli qada'i hawaijil muslimin, bab menerangkan keutamaannya membantu kebutuhan orang lain. Apa manfaatnya? Banyak sekali. Fadilahnya banyak untuk kita sendiri. Cuman kelihatannya membantu orang lain. Pada hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. Semakin banyak kita membantu orang lain, semakin banyak kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Qala Allah Ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala berfirman, lakukanlah kebaikan agar supaya kalian ini beruntung. Jadi orang yang melakukan kebaikan itu pasti beruntung. Apabila kebaikannya itu salah, sholatnya salah, umpamanya puasanya salah. Nah, ini kebaikan yang harus diiringi dengan ilmu. Banyak kebaikan tapi tidak diiringi dengan ilmu yang benar. Apa yang terjadi? Ya mardudun. Setiap amal soleh yang tidak dibarengi dengan ilmu, maka mardudun, amal solehnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Makanya perlu kita ini untuk beramal soleh dengan dasar ilmu, bukan hanya tiru-tiru. Ada orang sholat berjamaah, tapi tiru-tiru, tidak ada dasar ilmu, tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Akhirnya ada yang salah, mukenanya keluar rambut, ya salah wis ya. Atau mukenanya masangnya salah, sampai leher begini, di sini nggak ditutupi, ya salah juga ya.
Nah, ini namanya hanya tiru-tiru tanpa didasari ilmu. Makanya yang orang yang beruntung, orang yang melakukan kebaikan yang didasari dengan ilmu. Puasa juga gitu. Kalau cuman hanya sekadar tiru-tiru, ya juga kurang baik, bisa salah, bisa salah. Wa qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Setiap perbuatan kebaikan yang kalian lakukan, fa innallaha bihi alim, Allah itu pasti tahu. Jadi kebaikan yang kita lakukan pasti tahu. Orang ikhlas ndak butuh orang lain tahu. Kalau umpama kebetulan orang lain tahu, dia tidak merasa gembira. Ini orang ikhlas ya. Kalau kita masih begini, kalau orang lain tahu kepada kebaikan kita, kita senang. Kalau tidak tahu kebaikan kita sepertinya kecewa. Berarti amal kita ini bukan lillahi ta'ala. Tak usah ngaleng ya, tak usah ngaleng. Tak usah congok ke telur ya. Tidak usah dilihat ke kuku, ke tangan, ke telur, tidak usah. Tapi kalau kita sudah melakukan perbuatan baik, hati kita ini senang ketika kelihatan orang lain dan sedih kecewa ketika orang lain tidak melihat. Itu sudah tanda-tanda jelas positif, kata anak zaman sekarang. Positif itu bukan orang ikhlas, gunggungan itu ya. Cari perhatian orang lain. Nah, orang yang begini ini besok di akhirat akan ditolak oleh Allah ketika minta pahala. Ya Allah, saya darusan setiap malam ya Allah. Saya terawih ke masjid setiap malam berjamaah ya Allah. Mana pahalanya? Nah, yang ikhlas pasti dikasih pahalanya oleh Allah. Yang enggak ikhlas ya njaluk dhewe nang wong sing dikarepmu iku. Sapa sing dikarepno ya? Ya kalau ingin pamer sama orang lain jangan minta ke saya pahalanya tarawih, pahalanya darusan. Minta sana sama yang kamu riai, yang kamu pameri itu. Makanya di sini Allah menjelaskan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kalian lakukan, kebaikan yang kalian lakukan, sesungguhnya Allah Maha tahu. Tidak usah kita sibuk ingin memberitahukan orang lain. Kecuali memang syiar ya, syiar harus disampaikan seperti ini. Umpamanya pengajian ya harus disampaikan. Masa mau pengajian tidak disampaikan? Saya takut riya, tidak disuting umpamanya, takut pamer. Ya tolong tidak ada yang ngedingaki ya, tidak ada yang dengarkan ya. Saya takut riya ceramah di masjid, di musola. Ya tolong tidak ada yang mendengarkan. Ya kalau seperti ini ya harus memang ditampilkan, ditampakkan di masyarakat agar supaya masyarakat tahu. Hadis yang pertama wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslim, orang Islam itu saudaranya orang Islam. Kalau bersaudara ya seperti tubuh, saling membantu, saling membutuhkan, tidak boleh saling mencaci apalagi saling menjatuhkan. La yuzlimuhu wa la yuslimuhu, tidak boleh menzolimi saudaranya, wala yuslimuhu, tidak boleh memasrahkan saudaranya. Nah, di sini memasrahkan di sini masrahkan kepada kejelekan atau kezaliman, tidak boleh. Umpamanya anaknya orang lain dijebak umpamanya, tidak boleh. Atau diserahkan kepada orang yang zalim juga tidak boleh. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang hadir di hajatnya orang lain atau membantu kebutuhan orang lain, Allah juga akan membantu kebutuhan kita. Jadi membantu orang lain itu hakikatnya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Kalau kita sampai ngomong begini kok nak enak menyaman orang, berarti dia sudah kerasukan setan. Iya, kalau sudah ngomongnya begini, makman menyaman, dinner apalah,
tempes. Nah, ngomong begitu berarti dia dalam kondisi kerasukan setan. Kalau kerasukan malaikat pasti akan membantu orang lain, karena membantu orang lain juga untuk kebaikan dirinya sendiri. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan orang lain urusan kesibukan atau kesulitan orang lain, maka Allah akan mudahkan juga kesulitannya. Ini adalah ajaran Islam. Jangan meruwet jadi orang ya. Jadi orang sedikit meruwet ya, ada sedikit meruwet. Tidak usah, mudahkan saja orang lain. Urusan apa saja. Jangan dipersulit. Umpama ada orang minta tolong, kita bantu. Kalau mampu bantu. Ada orang yang umpamanya ini, kalau umpama di rumah kita ini, kalau di pinggir-pinggir jalan itu kan banyak orang nyari amal ya. Amal dari berbagai tempat atau amal dari daerah kita sendiri. Kalau mau nyumbang monggo, gak nyumbang jangan menyakiti hati ya. Sudah ada nyumbang menyakiti hati. Ini tidak boleh begini ini. Mempersulit urusan orang lain. Jadi umpamanya ini ada amal ya, lewat depan kita mobil atau orang jalan kaki. Kalau mau nyumbang monggo. Kalau tidak mau nyumbang tidak usah ngomong tidak enak ya. Nah, karena apa? Karena itu bagian dari meruwet orang lain. Kemudian waman satara musliman satarallahu yaumal qiyamah muttafaqun alaih. Barang siapa yang menutupi rahasia orang Islam yang lain, Allah Ta'ala juga akan tutupi nanti rahasianya di akhirat. Hadis ini memang diulang ya. Sebelumnya ada membahas tentang menutupi rahasia orang lain. Sekarang keluar lagi tapi dalam bab keutamaan membantu orang lain. Karena apa? Karena dalam hadis ini mengandung banyak bab ya, mengandung banyak unsur. Ada yang bab menolong orang lain, ada yang mengandung saling kasih sayang, ada yang mengandung bab keutamaan menolong orang lain, banyak. Jadi hadisnya diulang-ulang, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Yang penting kita ini bisa mengamalkan sedikit demi sedikit untuk saling menjaga orang lain, menjaga perasaan atau menjaga pembicaraan kita agar supaya tidak mengganggu orang lain. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.